teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ferawati Silalahi dengan NIM 23771. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal Kekatolikan yang berjudul Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Timotius Tetojulahu dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan Sinta 4 yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Agama Katolik. Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah yang dimana pendidikan agama itu merupakan pendidikan wajib di sekolah yang telah dicantumkan dalam amanat konstitusi negara, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, yang terjadi adalah pelaksanaan pendidikan agama itu belum berjalan sesuai dengan regulasi ataupun ketentuan, yang dimana bisa saja murid beragama A itu diajar oleh guru dengan latar belakang lulusan pendidikan agama B, sehingga tidak terjadinya kesesuaian. Nah, untuk dalam konteks pendidikan agama Katolik di lingkungan adalah ketersediaan guru pendidikan agama Katolik itu masih sangat terbatas di beberapa daerah-daerah, sehingga mengakibatkan tidak meratanya penerimaan PAK di sekolah-sekolah. Lalu, sebagian besar responden dalam survei Konferensi Wali Gereja Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak menerima pendidikan agama Katolik di sekolah. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah secara khusus untuk menjelaskan dasar konstitusional penyelenggaraan pendidikan agama Katolik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, lalu mengkaji peran dan wewenang Gereja Katolik dalam pengajaran iman dan moral dalam PAK, lalu menganalisis bentuk kolaborasi antara negara dan gereja dalam pelaksanaannya PAK di sekolah. Landasan teori pada jurnal ini adalah yang pertama landasan konstitusional pendidikan agama, yang dimana Undang-Undang 1945 menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Lalu yang kedua itu adalah teori tentang wewenang mengajar gereja yang berdasarkan magisterium, yang dimana gereja memiliki otoritas untuk mengajarkan iman dan moral kepada umat. Nah, hal ini ditegaskan dalam dokumen gereja seperti Lumen Gentium, Gravisium Educationis, dan Diteritio per la Catechesi. Nah, yang ketiga landasannya adalah relasi negara dan agama. Negara menjamin kebebasan beragama, lalu pendidikan agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Lalu, akhirnya gereja berperan dalam pembinaan iman melalui pendidikan. Metodologi penelitian pada jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen. Jadi, pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui analisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Nah, sehingga hasil yang ditemukan dalam jurnal ini adalah di mana dikatakan bahwa perlunya kolaborasi ataupun kerjasama antara gereja dan negara untuk melakukan pemberataan pendidikan agama Katolik di Indonesia. Nah, sehingga pada kesimpulannya tadi, PAK di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dari konstitusi negara dan ajaran gereja. Nah, negara mengatur sistem dan kurikulum pendidikan, sedangkan gereja berwenang dalam pengajaran iman dan moral. Nah, tapi tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan guru agama Katolik, sehingga belum meratanya penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Indonesia. Nah, itu saja review singkat jurnal dari saya. Terima kasih dan berkah dalam.